Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menggunakan biji, di pertemuan ini kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa menggunakan biji. Lalu, bagaimana caranya? Menggunakan apa? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dilakukan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri, baik secara alami maupun secara buatan. Perhatikan tumbuhan berikut ini. Ada yang tahu bagaimana caranya memperbanyak tumbuhan tersebut? Kita coba bahas satu persatu ya. Perkembangbiakan vegetatif ada yang alami, ada yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Berikut cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, menggunakan tunas. Tunas pada batang, contohnya pada tumbuhan pisang, bambu. Tunas pada daun, contohnya pada cocor bebek. Tunas daun muncul pada tepi-tepi daun. Yang ketiga, umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Umbi batang adalah cara perkembangbiakan tumbuhan kentang. Geragi dilakukan oleh rumput dan juga stroberi. Akar tinggal atau rizoma, contohnya tanaman jahe-jahean. Spora, contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Adapun istilah umbi akar pada tanaman wortel bukan merupakan alat perkembangbiakan. Namun, istilah tersebut digunakan untuk jenis umbi yang menggembung pada bagian akar yang berupa cadangan makanan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dilakukan dengan bantuan manusia. Mengapa? Karena pada jenis tumbuhan tertentu tidak memungkinkan perkembangbiakan vegetatif secara alami atau terlalu lama jika mengandalkan perkembangbiakan generatif. Maka manusia membudidayakan tumbuhan tersebut untuk lebih efektif. Sebagai contoh, ubi atau singkong yang memiliki umbi akar. Umbi akar pada ubi tidak dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Oleh karenanya, manusia memperbanyak ubi atau singkong dengan menggunakan stek batang. Berikut cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek batang, contohnya pada ubi atau singkong. Stek daun, contohnya pada cocor bebek, begonia. Cara cangkok dilakukan pada tanaman buah-buahan yang memiliki batang kayu atau kambium. Merunduk pada tanaman yang memiliki batang lentur, contohnya bougainville. Okulasi atau menempel pada tanaman mangga. Nah, stek, cangkok, dan merunduk akan menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya. Sedangkan
okulasi atau menempel akan menghasilkan keturunan yang merupakan perpaduan sifat dari kedua induknya. Demikian tadi materi tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Semoga anak-anak mudah memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Setelah ini kerjakan lembar kerja yang sudah Bu Guru siapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.